Assalamualaikum Gus. Izin bertanya Gus. Oke. Oh tak ada. Sebenarnya pertanyaan ini sudah saya sampaikan melalui WA ke Mbah No. Ya. Tapi memang belum dijawab. Jadi coba saya tanyakan di sini ya Gus. Mohon izin. Oke, nggak apa-apa. Oke, siap. Ini seputar penafsiran terkait daripada manusia itu diuji atau Allah Maha berkehendak terkait itu sih Gus. Karena di Quran itu banyak sekali bahasa menguji. Kami menguji. Seperti itu Gus pertanyaannya Gus. Terus? Jadi kenapa saya tanyakan? Karena ini berkaitan dengan saya menyampaikan kepada orang lain begitu. Ya. Ya, jadi yang maknanya itu menguji apa Allah berkehendak gitu, Gus? Ya menguji nggak apa-apa, berkehendak nggak apa-apa. Menguji kan memang kita itu diberikan kayak mau ada rel kereta api itu kan ada kayak apa itu jalan yang ada kejutnya itu loh. Itu kan untuk kejut biar nggak tidur kamu, terlena dengan kenikmatan atau terlena dengan kemudahan. Nanti bersyukurnya pada nasinya, pada kenyangnya, kalau tidak diingatkan. Jadi bersyukurnya itu pada Allah, bukan pada apa yang diberikan Allah, pada kenikmatannya. Bersyukur itu bukan pada nikmat-nikmatnya, itu kedekatan dengan Allah. Itu namanya diberikan ujian. Ujian kenikmatan itu ujian. Dunia itu ujian semua ketika dimanai dengan susah senang. Jadi sudut pandangnya aja yang membedakan. Kalau Allah berkehendak itu ya pada takdirmu memang diberikan begitu. Manusia ya harus dikasih gelombang. Kalau nggak ada gelombang nanti kamu tidur semua. Siap. Terima kasih jawabannya Gus. Paham? Ya, tapi semuanya paham juga ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Haris, Mas Haris. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Sebelumnya perkenalkan, Mbak, saya Rizky Hari, asal saya dari Bekasi. Saya baru saja bergabung di dalam Saudara Dunia Akhirat. Saya ingin bertanya, Mbak, di dalam surat Ali Imran ayat 102. Iya, Mbak No, ayatnya Arabe, Mbak No. Ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya ini jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan selamat. Maksud dari ayat ini seperti apa, Mbah, penjelasannya? Ya, janganlah kamu mati sebelum kamu dalam kondisi selamat. Jangan mati dalam kondisi yang tidak selamat. Artinya begitu, Mas Haris. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan selamat. Gampang itu jalan mati. Jalan mati itu cuma hatinya rela kepada Allah, percaya pada Allah, ikhlas sampai nafas yang terakhir semuanya ikhlas, tidak ada ganjalan, yaitu mati. Nanti diteruskan dicabut nyawanya, nafasnya habis. Itu jalan kematian. Ya wis, Mbak No, ini teorinya Mbak No. Saya tak mundur.
menjawab pertanyaan yang Mas yang Japri kepada saya. Tapi sebelum saya jawab, ini ada himbauan dari Pak Ro'uf selaku tokoh yang dipercaya oleh Gus Tubi untuk mengelola YouTube dari hasil Zoom ini. Jadi saya minta kepada saudara-saudaraku semua untuk menyaksikan YouTube yang ada pada channel Ngaji Tauhid Sabdo Palon. Dan tadi banyak sekali dari pemirsa YouTube yang lama itu tanya kepada saya, Mbak kok nggak pernah muncul? Dan saya nggak pernah lihat YouTube. Ternyata waktu saya lihat YouTube Sabdo Palon itu memang nggak ada gambar saya atau Gus Tubi. Di situ nggak tahu kalau Sabdo Palon itu channel saya. Padahal ya saya bilang kalau shooting itu berkali-kali, banyak sekali. Jadi tadi Pak Ro'uf saya sarankan di situ untuk memberi gambar saya atau Gus Tubi. Dan di situ saya minta partisipasi saudaraku semua untuk menyaksikan YouTube kami dalam hal mendukung untuk kelangsungan YouTube kami. Nah, di situ untuk mendapatkan hasil dari YouTube butuh untuk disaksikan oleh saudaraku semua dan iklannya jangan dilewati, baru di subscribe. Subscribe hanya sekali saja, nggak perlu 2 kali. Nah, di situ kalau saudara-saudara punya jamaah, punya saudara di belakangnya, saya minta untuk mengajak menyaksikan satu judul aja, yang penting dalam satu judul itu tidak dilewati iklannya lalu di-subscribe. Hasilnya semua untuk keperluan jamaah kita, terutama pada Zoom ini, entah itu untuk pembayaran WiFi atau yang lainnya. Bisa dimengerti saudaraku semua ya? Memang ya semua itu kan butuh biaya. Nah, saya mohon solidaritas dari saudaraku semua untuk menyaksikan YouTube Ngaji bisa mano dimengerti dengan tidak melewati iklannya. Satu judul, subscribe-nya masuk. Untuk apa? Nanti sesudah Zoom lebih diperjelas oleh Pak Ro'uf. Menanggapi pertanyaan dari Mas Haris juga Pak Rifai, ini saya menjawab dari versi Al-Quran. Jadi jawabannya kita sama-sama makmum. Kalau tadi imamnya dalam menjawab langsung ke dalamnya. Jadi di sini saya mengungkap perjalanannya. Kan saya hanya membawa ke depan pintu. Tadi langsung dibawa ke ruang tamunya. Yang pertama, Pak Rifai. Jadi pertanyaannya intinya gini. Jadi kita itu sudah dibuka hati oleh Gus Tubi dan sudah menempati terangnya hati. Ada kalanya sudah terang ini loh masuk kegelapan lagi. Karena apa? Kurang ikhlasnya, kurang nancapnya sadar kita ke Allah. Jikalau kita bertabligh, ada kalanya itu ada apa ya? Ada penolakan. Nah, di saat kita ditolak, ini lepas sadar kita sehingga suaranya dari dada, leher kaku, mata melotot, ya otomatis itu masuk kegelapan karena ini suara anjing. Jadi akhirnya dalam bicara kita hanya untuk dipercaya manusia. Kita hanya untuk didengarkan manusia. Jadi itu sudah terang. Mengapa bisa gelap lagi? Karena hilang kesadaran. Intinya semua ilmu itu
Thalabul ilmi faridatun. Jadi ilmu itu untuk membeda kemahaan Allah. Semua ilmu nggak akan sah. Semua ilmu akan batal kalau ilmu itu membuat kita jauh dari Allah. Apapun yang kita pahami, apapun yang kita mengerti, kalau hanya untuk merasa pandai, merasa ngerti, merasa lebih dari yang lain, berarti masuk kegelapan. Jangan lupa Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Yang dinamakan wali dalam Al-Qur'an yaitu orang-orang yang dari gelapnya hati menuju terangnya hati. Maksudnya semua takdir, semua yang terjadi pada diri kita itu ikhlaskan, kembalikan kepada yang memberikan takdir. Membuat terangnya hati, ikhlasnya hati, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dengan berbagai macam takdir. Itu orang iman. Orang kafir, innalladzina kafaru awliya'umut taghut yukhrijunahum minan nur ila dzulumat. Orang kafir adalah orang yang lepas kesadarannya menuju keakuannya. Dari sudah menempati titik terangnya hati, dekatnya ke Allah, kok malah lepas jauh. Itu taghut, orang kafir. Dan ancaman Allah, hum ashabun nar, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang lepas ini loh akan masuk neraka dan selamanya di neraka. Tapi kalau orang sudah dibuka hati, ketika lepas itu mudah kok kembalinya. Oh, saya kelepasan, itu sadar. Begitu kita memandang hati, otomatis kembali imannya. Jadi jangan khawatir, kalau lepas nggak selamat, enggak. Kalau sudah dibuka hati, minimal punya kendali untuk kembali ke cahaya hati lagi. Dan untuk pertanyaan Mas Haris yang dinamakan jangan kamu mati, nah di sini Mas Haris menulis dalam keadaan Islam. Ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimun di situ artinya selamat, bukan agama. Di situ ayatnya ya ayyuhan nas, ya ayyuhan. Panggilan Allah untuk peringatan. Lafaz-lafaz ayyuhan itu semua ayat peringatan dari Allah. Jadi ya ayyuhan nas, kita sebagai manusia oleh Allah sudah diberi peringatan oleh Allah. Ittaqullah, takwalah kepada Allah. Apa sih pengertian takwa? Takwa itu berkumpulnya sifat iman, sadar, ridho, ikhlas semua. Kalau sudah menjadi jiwa, menjadi kelakuan, itulah takwa. Jadi apa takwa itu? Mengikuti apa kehendak Allah, bukan kehendak kita. Itu takwa. Apa kehendak Allah, ikuti. Jangan kejar dengan otakmu. Wala tamutunna, di situ nunnya nun taukid sakila. Jadi peringatan sakila itu artinya berat. Sakila artinya berat, maksudnya jangan main-main. Jangan main-main dalam hal menuju Allah. Jangan sampai kamu mati dengan keadaan illa wa antum muslim, kecuali kamu sudah yakin selamat. Yakin selamat. Bagaimana cara perjalanan untuk takwa?
saya kembalikan ke janji setia Ruh dan Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahid. Nah, orang takwa kalau sudah menurut apa kehendak Allah itu enggak ada kata tidak untuk semua takdir yang diberikan oleh Allah. Dibolak-balik macam apa, dalam keadaan apa, jangan sampai lepas iman. Tetap siap. Kalau bahasa Jawa, bala, nggih. Kerja keras, kok nggak kaya-kaya. Memang Allah menghendaki seperti ini. Nggih. Siap ya Allah, Pak, jadikan saya melarat sampai mati, siap. Yang penting nggak lepas imanku, itu takwa. Makanya tadi di awal sudah saya jelaskan, ya saya jelaskan tadi, yang kita lakukan selama ini dalam mengikuti semua bimbingan itu untuk menuju yang Maha Kuasa atau untuk mengagungkan penguasa. Kalau bimbingan itu masih ada, bimbingannya masih ada untuk mencela orang lain, membodohkan orang lain, menyesatkan orang lain, membenarkan diri, itu berarti bimbingan untuk penguasa, bukan untuk ke yang Maha Kuasa. Dan itu Anda pilih sendiri. Jadi setiap ajaran, kok ajarannya itu masih menjelek-jelekkan orang lain, berarti itu untuk kepentingan pribadi, bukan untuk menuju yang Maha Kuasa. Soalnya mbak, kejelekan bom. Hanya sementara. Ngomongnya apa? Soalnya mbak, Tanya Mbak No. Ya.